Tapi Ani menjawab, saya benar-benar duduk di situ dengan kekehnya gitu. Ani itu menjawab, saya tuh duduk di gerbong itu, di nomor itu gitu. Dan ia juga bercerita, oh, kondektur, tadi saya ke toilet, lampunya mati. Malah kondektur, ya dia berceritakan apa yang tadi diceritakan. Sontak kondektur itu pun terkaget gitu. Apa yang diceritakan, apa yang telah menimpa kejadian Ani tadi. Karena kondektur pun merasa kagetnya kenapa? Karena pada saat malam itu kereta berjalan, dia hanya sendiri yang tugas tanpa ada kondektur lain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Belusukan Misteri. Kali ini kita mendapat kiriman email dari subscriber kita. Kita nggak perlu sebut nama asli ya. Sebut saja namanya Ani. Saya akan menceritakan pengalaman dia ketika pulang ke Bandung menaiki kereta. Ani bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta yang hampir setiap minggu selalu pulang ke rumah orang tuanya di Bandung. Ani selalu melakukan pulang pergi Jakarta-Bandung ketika hampir setiap minggu. Dan kebetulan pada hari itu, Kamis, dia tidak menceritakan ya tanggal kejadian berapa, cuman waktu itu ada libur di hari Jumat. Dan Ani itu selalu pulang di hari, kalau dia pulang itu selalu di Sabtu pagi, karena dia tidak mau melakukan perjalanan malam-malam karena sudah kangen sama orang tuanya. Dan kebetulan itu libur yang sangat panjang, akhirnya Ani memutuskan pulang malam hari itu juga, hari Kamis malam. Ketika dia dari kosan sudah mempersiapkan apa yang untuk dibawanya pulang, dan ketika pulang kantor tiba, Ani itu langsung menuju ke stasiun kereta. Dan dengan perjalanan Jakarta yang macet dan sedikit macet dan lumayan agak jauh, dan akhirnya sampailah Ani di stasiun itu pukul 19 malam. Walaupun jadwal keberangkatan masih sejam lagi, sambil menunggu itu dia mencoba bermain HP dan ya sambil menunggulah, sesekali mengamati sekitar tanpa ada pikiran yang macam-macam. Ya, Ani pun menikmati malam itulah di stasiun kereta itu. Ternyata Ani melihat ada perempuan yang berbaju putih. Dilihat dari pakaiannya sepertinya dia bukan orang sini karena tampak asing gitu. Ya mungkin bukan pada umumnya ya. Bukan orang sini, bukan pada umumnya orang-orang zaman sekarang lah. Dia berbaju putih, tapi Ani tidak terlalu menghiraukannya. Akhirnya ya dia dengan cueknya lah, dia nunggu sambil menunggu kereta datang. Dan tanpa kerasa waktu yang ditunggu akhirnya sampai. Jam 8 kereta pun tiba. Tanpa tidur panjang, Ani segera naik ke kereta dan dia kembali melihat perempuan berbaju putih itu tanpa tersenyum pada Ani. Dan Ani pun tidak menghiraukannya, dia segera naik ke kereta. Dia masuk ke gerbong nomor 3, gerbong 3 dan nomornya 13. Ani pun tidak merasa aneh gitu, karena ya nomor 13 itu ada di setiap kereta pun gitu. Tapi ketika dia memasuki gerbong itu, ada keanehan yang membuat Ani itu berpikir gitu. Maksudnya membuat Ani itu agak mengerutkan dahinya. Ini long weekend, tapi kereta tuh sepi, nggak seperti biasanya gitu.
biasanya orang-orang ramai untuk pulang, dan ya pada umumnya lah ketika weekend itu orang pasti akan pulang dan mau liburan ataupun pulang ke Bandung itu. Dia tidak terlalu menghiraukan, akhirnya dia duduklah dia sendiri. Pada saat itu dia sendiri tanpa ada teman di sampingnya. Setelah perjalanan kurang lebih 45 menit, akhirnya kereta pun tiba di stasiun untuk menaiki penumpang, dan pada saat itu banyak penumpang yang masuk. Tapi ada keanehan juga, penumpang yang ketika masuk itu tidak ada satupun yang berbicara, semua membisu. Ya, Ani berpikir kenapa orang semua, biasa kan kalau orang memasukin kereta itu orang ada yang berbicara ataupun ya bertegur sapa lah, walaupun baru kenal gitu. Tapi semuanya dia membisu. Tapi ya Ani pun tidak terlalu menghiraukannya. Dia tetap duduk dengan perasaan yang sedikit agak janggal yang dia rasakan. Dan ketika kereta berjalan, dia memutuskan untuk pergi ke toilet. Dan ketika melangkah ke toilet, itu lampunya pun mati. Lah, kok mati? Dan tanpa basa-basi, Ani pun komplain dong ke konduktornya itu. Dia protes ke konduktor, tapi anehnya lagi, konduktor itu hanya diam tanpa menjawab apa yang Ani pertanyakan. Lampunya mati, dia hanya diam, tidak merespon apa yang Ani komplain lah pada saat itu. Tapi ya dia menunduk, dia hanya menunduk dan dengan muka yang pucat. Dan akhirnya tanpa jawaban dari konduktor itu, Ani akhirnya kembali ke tempat duduk. Yang awalnya Ani duduk sendiri ketika dia hendak pergi ke toilet. Ketika dia kembali lagi, tiba-tiba sudah ada perempuan berbaju putih yang tadi ketemu di stasiun. Ani pun kaget, dan dengan sedikit keraguan, Ani pun mencoba bertanya sama perempuan sebelah yang duduk di sampingnya itu. Dia menanyakan mau turun di mana. Tapi perempuan itu bukan menjawab. Dia malah memberikan isyarat, jari telunjuknya ke bibirnya, menandakan Ani itu tidak boleh bicara, menyuruh diam lah. Ya pada umumnya kalau orang berbicara untuk menyuruh diam kan dengan beginilah kurang lebih. Dan Ani pun terdiam, makin bimbang lah apa yang Ani rasakan. Makin banyak keanehan-keanehan, kenapa gitu. Tapi Ani mencoba menenangkan diri. Apa yang terjadi dengan gerbong ini gitu. Semua orang dia membisu, dan di sebelahnya pun bukan berbicara, ngajak menanyakan, dia tidak menjawab, hanya malah menyuruhnya untuk diam. Dan Ani pun mencoba melepas ketegangan, ketakutan yang keanehan yang dia rasakan. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi membeli makanan. Dan anehnya lagi, ketika Ani coba melangkah di lorong gerbang itu untuk menuju gerbong makan itu, kakinya terasa berat, seperti yang ada yang menahan lah di kaki. Sepanjang lorong itu, Ani memperhatikan orang-orang yang di gerbong. Orang-orang yang di gerbong itu semuanya terdiam. Anehnya gitu, sunyi sekali. Yang disebut anehnya itu, di gerbong itu banyak orang tanpa ada yang berbicara, tapi sunyinya itu seperti Ani itu kayak seperti sendiri, tapi banyak orang gitu. Ani mencoba melangkah, terus melangkah, sampai kakinya pun merasa pegal untuk pergi ke gerbong, mencoba untuk melangkah ke gerbong makan. Tapi Ani pun berpikir, tidak mau menghiraukan, mungkin karena kerja tadi capek dan perjalanannya mungkin kakinya pegal ya. Ani nggak berpikir macam-macam. Dia mencoba mengalihkan pemikirannya, dan untuk menghilangkan rasa takutnya itu, dia berpikir, mungkin kaki saya pegal kali. Sesampainya di gerbong makan, Ani melihat banyak orang-orang di sana, dan itu rame. Orang-orang berbicara, ngobrol gitu. Dan Ani pun, agak merasa tenang lah gitu. Oh, di sini rame ya gitu. Dia berpikir, oh di sini rame, nggak kayak di gerbong yang saya dudukin. Dan dia pun membelilah makanan untuk sekedar mengganjal perut. Tiba-tiba datanglah seorang kondektur menanyakan tempat duduk Ani. Dan Ani pun menjawab, duduk di gerbong 3 nomor 13. Dan kondektur pun heran, karena sejak berangkat tadi kursi itu kosong. Wah,
Ani pun terkejut, kursi itu kosong, tidak ada yang duduk di bangku itu gitu. Tapi Ani menjawab, saya benar-benar duduk di situ dengan kekehnya gitu. Ani itu menjawab, saya tuh duduk di gerbong itu, di nomor itu gitu. Dan ia juga bercerita ke kondektur, tadi saya ke toilet, lampunya mati. Malahan kondektur, ya dia berceritakan apa yang tadi diceritakan. Sontak kondektur itu pun terkaget gitu. Apa yang diceritakan, apa yang telah menimpa kejadian Ani tadi. Karena kondektur pun merasa kagetnya, kenapa? Karena pada saat malam itu kereta berjalan, dia hanya sendiri yang tugas tanpa ada kondektur lain gitu. Ani pun semakin aneh, dan dia pun mulai merasa ada ketakutan lah gitu, di dalam diri Ani itu. Apa yang telah terjadi gitu. Dan akhirnya sambil duduk di ruang makan itu, Ani belum berani ke tempat duduknya, dia bercerita apa yang dialamin ketika dia naik kereta, berceritalah ke kondektur itu. Dan kondektur itu pun segera mengeluarkan 2 botol minuman yang dibacakan doa kepada Ani agar ya segera meminum itu dan memberikan tulisan di kertas, tapi dengan catatan kertas itu jangan dulu dibuka, jangan Ani baca dulu. Kondektur itu ngomong, Ani, kertas ini nanti buka setelah kamu sampai di rumah ya, jangan dibuka di sini. Dan akhirnya tanpa ada kejadian yang janggal yang lainnya, sampailah setelah menceritakan apa terjadi dan dikasih minum, Ani pun merasa tenang. Dan tanpa waktu yang lama akhirnya tibalah di Bandung, di stasiun yang Ani tuju. Dan sesampainya di Bandung, dengan perasaan yang sangat penasaran yang Ani rasakan gitu, mencoba ingin membuka kertas itu, tapi teringat kertas itu jangan dibuka sebelum sampai di Bandung. Dan setelah sampai di Bandung, Ani setelah turun dan setelah sampai di rumah, Ani mencoba membuka kertas apa yang ditulis kondektur itu. Kurang lebih seperti ini ya cerita tulisannya itu. Mohon maaf Mbak, jangan panik setelah membaca kertas ini. Saya memberitahu jika apa yang Mbak alami hari ini di kereta adalah salah satu kejadian, adalah salah satu dari banyak orang yang pernah mengalami. Mbak Ani tadi masuk ke gerbong khusus selain gerbong nyata. Mbak salah masuk gerbong, mungkin nomor gerbong dan tempat duduk yang Mbak duduk sama dengan wanita yang duduk sebelah Mbak, yang tadi Mbak menceritakan pada saya. Jadi, dan seharusnya Mbak itu tidak masuk ke gerbong itu. Ani pun terkaget setelah dia membaca itu. Dan masih ceritanya itu masih. Tetapi saya bersyukur Mbak tidak terjebak di gerbong itu. Seperti nyawat yang di samping Mbak tadi yang menolong Mbak agar tidak terjebak di sana. Tadi di kaki Mbak ada yang menggantung, mungkin Mbak merasa kaki Mbak terasa berat. Maka dari itu saya beri 2 kali minuman untuk Mbak supaya benar-benar tidak ada ikut Mbak sampai di rumah. Mohon maaf Mbak, setelah baca ini Mbak dibakar saja suratnya. Jadi si kondektur itu memberikan surat itu, memberitahu ke Ani bahwa perempuan yang tadi itu mencoba mengikuti Ani, yang perempuan yang benar-benar yang Ani lihat di stasiun ketika dia hendak berangkat dan duduk di samping itu, dia itu mencoba mengikuti Ani. Dan Ani pun ternyata terjebak di gerbong yang bukan nyata perjalanan Jakarta ke Bandung itu. Dan akhirnya Ani pun ya bersyukurlah Ani sampai ke rumah dengan selamat. Dan Ani bisa keluar dari gerbong itu dengan selamat. Itulah cerita perjalanan seorang karyawati yang hendak pulang ke Bandung, yang hampir terjebak di dalam gerbong misterius di perjalanan Jakarta-Bandung. Dan ini kisah menginspirasi kita juga supaya nanti ketika kita perjalanan untuk selalu berdoa dan selalu ingat sama Yang Maha Kuasa, dan kita dilindungi dalam setiap perjalanan. Mungkin cerita pengalaman Ani ketika memasuki gerbong misterius sampai di sini, dan
Jika ada teman-teman ada cerita lagi untuk kita bacakan di Belusukan Misteri, cerita misteri ini cukup sekian, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.